Dharma Vidya Adiguna. Halo sahabat Ganesha, apa kabar Anda? Salam sehat dan tetap semangat. Senang sekali dapat menyumpai Anda kembali bersama saya, Sertu Eka, dan rekan saya, Sertu Aditya akan menyampaikan berita sepekan STTAL. Berikut liputan selengkapnya. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTAL, Laksamana Pertama TNI Muklis, disematkan brevet kehormatan kesehatan penyelaman dan hiperbarik dalam rangka menyambut peringatan Hari Kesehatan Angkatan Laut ke-76 bertempat di Gedung Klinik Terapi Hiperbarik Lakesla Ujung Surabaya pada hari Senin 7 Oktober 2024. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Kesehatan Angkatan Laut ke-76 yang jatuh pada setiap tanggal 9 Oktober yang akan dilaksanakan serentak di beberapa lokasi yaitu Rumkital Dr. Minto Harjo Jakarta, Lakesla Surabaya, Rumkital Midianto Suratani Tanjung Pinang, dan Rumkital Dr. Utojo Sorong. Penyematan brevet kehormatan hiperbarik dan kesehatan penyelaman diberikan dalam rangka untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan persahabatan dengan instansi atau pejabat di luar kesehatan TNI Angkatan Laut, dan juga sebagai meningkatkan motivasi, mendorong semangat kerja dan meningkatkan kerjasama guna mewujudkan komitmen bersama untuk mengembangkan kesehatan, penyelaman, dan hiperbarik di TNI Angkatan Laut di masa yang akan datang. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis menghadiri serah terima jabatan Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmada II, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5, Komandan Satuan Kapal Amfibi bertempat di Dermaga Madura Ujung Surabaya pada hari Senin 7 Oktober 2024. Panglima Komando Armada II, Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo bertindak selaku Inspektur Upacara. Jabatan Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmada II diserah terimakan dari Laksamana Pertama TNI Teguh Prasetya kepada Laksamana Pertama TNI Hresang Wisanggeni. Jabatan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 diserah terimakan dari Brigadir Jenderal TNI Marinir Joni Sulistiawan kepada Laksamana Pertama TNI Dr. Arya Delano. Jabatan Komandan Satuan Kapal Amfibi diserah terimakan dari Kolonel Laut Pelaut Ardi Sunario kepada Pangko Armada II Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo. Dalam sambutannya, Pangko Armada II menyampaikan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sehat sebagai upaya penyegaran dan pendekatan kapabilitas kepemimpinan di tubuh TNI Angkatan Laut. Keberhasilan setiap operasi yang dilaksanakan memastikan bahwa setiap misi dapat dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan serta sasaran yang direncanakan dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis di wilayah kerjanya. Kepada pejabat baru diharapkan mampu melanjutkan dan meningkatkan capaian yang telah diraih oleh pejabat lama dengan berbekal pengalaman dan pendidikan. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis menghadiri wisuda Purnawira Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut tahun 2024 bertempat di Lapangan Laut Aru Akademi Angkatan Laut, Wimoro, Surabaya pada hari Kamis 10 Oktober 2024. Wisuda Purnawira bagi para pati TNI Angkatan Laut merupakan sebuah tradisi TNI Angkatan Laut yang dikemas melalui sebuah upacara resmi penghargaan pelepasan Purna Bakti Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut. Sejumlah 67 perwira tinggi TNI Angkatan Laut mengikuti prosesi wisuda Purnawira ini. Kegiatan ini juga merupakan hari yang istimewa, bertepatan dengan hari ulang tahun Akademi TNI Angkatan Laut ke-73. Wisuda Purnawira berjalan dengan hikmat,
yang ditandai dengan upacara militer, tradisi pewarisan nilai-nilai luhur kepemimpinan TNI Angkatan Laut, serta tradisi pelepasan para wisudawan. Hadir pada wisuda purnawira ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, didampingi Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vera Muhammad Ali, para pejabat utama Mabesal, dan para pejabat Kotama TNI Angkatan Laut. STTAL sebagai lembaga perguruan tinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut menjadikan momen wisuda purnawira ini sebagai sebuah refleksi yang akan pentingnya meneruskan nilai-nilai luhur kepemimpinan yang telah diwariskan oleh para pemimpin TNI Angkatan Laut terdahulu. Dalam mengasah kemampuan seni bela diri taekwondo, Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Muklis sematkan sabuk kenaikan tingkat taekwondo bertempat di Auditorium Gedung Pulau Maruri Kampus Prajurit Teknokrat Bumi Moro, Surabaya pada hari Jumat 11 Oktober 2024. Kegiatan tersebut terlaksana setelah para atlet mengikuti ujian kenaikan tingkat. Latihan taekwondo ini sudah menjadi kegiatan rutin yang berguna untuk melatih fisik dan mental. Selain itu, juga sangat berguna untuk bekal diri pribadi masing-masing prajurit dalam menghadapi tugas-tugas ke depan. Latihan ini diawali peregangan dilanjut dengan pelaksanaan taekwondo yang bertujuan untuk melatih fisik, mental, dan mengukur kemampuan tiap-tiap prajurit, sehingga diharapkan ke depannya dapat menguasai ilmu taekwondo untuk bekal pribadi dan untuk kesatuan khususnya STTAL. Dalam amanatnya, Komandan STTAL menyampaikan, momen yang sangat berharga juga membanggakan bagi para peserta yang akan menerima sabuk baru. Penyematan sabuk bukan hanya simbol perubahan tingkat dalam taekwondo, tetapi juga merupakan tanda bahwa telah melewati tahapan latihan dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kerja keras. Sabuk baru yang diterima mencerminkan kemajuan baik secara teknik maupun mental. Dalam seni bela diri taekwondo, setiap sabuk yang disematkan mengandung makna yang mendalam. Bukan hanya tentang warna sabuk, tetapi tentang tanggung jawab yang harus diemban untuk terus mengembangkan diri, menguasai teknik dengan lebih baik, dan menjaga sikap serta etika sebagai seorang taekwondo. Di balik setiap sabuk ada pelajaran tentang ketekunan, keberanian, dan juga rasa hormat. Komandan Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kapten Laut Teknik Sugiharto, pimpin serah terima jabatan Ketua Senat Mahasiswa periode kepengurusan 2024-2025 bertempat di Gedung Mesrais Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumi Moro, Surabaya pada hari Jumat 11 Oktober 2024. Ketua Senat Mahasiswa STTAL masing-masing strata terdiri dari mahasiswa S1 dan mahasiswa D3. Ketua Senat Mahasiswa dari Kapten Laut Teknik Akbar Budiman kepada Kapten Laut Pelaut Eman Soleman selaku Ketua Senat Mahasiswa Prodi S1 dan Sarkabah Aris Pratomo kepada Serka Eko Gilang Hariwijaya selaku Ketua Senat Mahasiswa Prodi D3. Melalui amanat Komandan BEM menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika berjalannya sebuah organisasi sekaligus sebagai ajang pembelajaran kepengurusan kesenatan mahasiswa. Kesenatan mahasiswa pada hakikatnya menjadi wadah bagi mahasiswa baik strata 1 maupun mengembangkan D3 untuk potensi diri, jiwa kepemimpinan, pengalaman kreativitas, berorganisasi, dan lewat berbagai misi dan program kerja yang akan dilaksanakan selama masa kepengurusan masing-masing senat. Kepengurusan Senat STTAL haruslah menjadi sarana bertukar informasi, penggerak organisasi kemahasiswaan karena teknologi tidak mengenal batasan, korps usia, dan latar belakang. Kuasailah dan jadikan teknologi kemajuan yang berkembang pesat ini sebagai trigger untuk mengisi dari setiap mahasiswa sebagai bekal untuk menghadapi tantangan kedinasan di masa depan.
Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Yoyo Nurkarya Santosa, mewakili Komandan STTAL, Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri upacara peringatan Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur bertempat di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Sabtu 12 Oktober 2024. Upacara peringatan berjalan dengan hikmat dan tertib di bawah pimpinan Inspektur Upacara Gubernur Jawa Timur, PJ Gubernur Adi Karyono, dan bertindak selaku perwira upacara Inspektur Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Hendro Gunawan. Hari Jadi Provinsi Jawa Timur 2024 ini mengusung tema Jawa Timur Bersatu Bersama untuk Maju. Tema ini menggambarkan semangat kolaborasi dan gotong royong masyarakat dalam memajukan daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur PJ Gubernur Adi Karyono menyampaikan bahwa agar Provinsi Jawa Timur bisa berhasil memenuhi ikrarnya sesuai tema yang diusung, dibutuhkan kerja cerdas, kerja partisipatoris, kerja berinisiatif, kerja berkolaborasi, dan kerja yang inovatif. Baik sahabat Ganesha, demikian informasi berita STTAL selama sepekan. Terima kasih. Jaya Seva, Jaya Mahe.